Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cap Cupang. Ya, mudah-mudahan kalian yang baru masuk atau baru ikut gabung ke channel ini dikasih rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan, dan dikasih yang lain-lain. Tapi kami juga ingatkan agar kalian sholat dulu kalau belum sholat, karena pelajaran ini jangan sampai melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kalian yang muslim ya. Oke, kali ini kita akan mendesain, ini desain teks. Jadi kita akan membuat teks-teks yang ya, semua teks nanti akan kita pelajari, tentunya yang ada di Pixlab ini ya, tentunya yang ada di Pixlab. Ya, apa aja fitur teks yang diberikan oleh Pixlab, dan kita nanti akan membuat salah satu desain teks ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena dukungan kalian sangat membantu kami. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ya, pengenalan dulu ya. Setelah kalian masuk ke menu utama, jadi gambaran Pixlab yang landscape itu icon-icon utamanya itu di samping ya, di samping sebelah kanan. Tapi kalau kalian sukanya yang posisi potret, nah itu yang icon-icon ini berada di bawah ya. Jadi terserah kalian enak ngeditnya pakai yang landscape atau yang potret, yaitu terserah. Tapi sebenarnya kalau saya itu suka yang potret, cuman karena ini kebutuhan konten video dan harus membutuhkan rasio yang tepat untuk YouTube, ya saya pakainya yang landscape aja. Jadi silahkan, sama aja, yang penting icon dan fungsi-fungsinya nanti kalian tahu ya. Jadi setelah masuk, silahkan kalian buat yang namanya ukuran ya, tentunya ukuran. Kalian mau ukuran yang apa ya? Ini bisa untuk thumbnail YouTube, Facebook cover, Google Plus dan lain sebagainya. Itu bisa, atau kalian setting sendiri ya. Ini tinggal di rubah 720p atau 1280p ya, terserah lah. Kalau aku pakainya yang ini dulu, yang rasio 1:1 ya. Ini rasionya nggak bisa diubah di sini ya. Oke. Setelah itu kita size image sudah, kasih color. Nah, biar enak ya ngeditnya. Jadi aku biasa pakai warna hitam ya, warna hitam, atau ganti aja lah, masa hitam terus, biasanya kan udah hitam. Sekarang putih aja ya, putih itu. Oke, setelah itu kita masuk ke lambang A, ini teks ya. Jadi ini tadi ketika kalian buka Pixlab itu langsung muncul lembaran edit ya. Setelah lembaran edit ada, dan teksnya ini pun sudah langsung otomatis muncul di sini. Tapi kita rubah warnanya menjadi hitam aja, teksnya biar kelihatan kalian. Nah, ini warna hitam ya. Kemudian kita tekan OK aja atau checklist. Nah, ini teks, new text. Jadi seperti itu. Kemudian fitur-fitur dalam teks itu apa aja? Yang pertama tadi ya, color tadi ya. Color, gambarnya kayak ini, ada tulisannya color. Kemudian ada sampingnya ini pending. Pending ini kita misalnya mau ngedit seperti ini ya. Wah, ini harus dikasih ini space yang banyak misalnya kayak gitu. Di oke. Nah, ini nggak perlu seperti itu. Kita tinggal kita ulangi ya. Kita hapus saja. Dihapus. Oke, seperti itu, selesai, di oke. Tinggal kita bukan relatif ya. Pending tadi ya. Ini kalau ditambah. Nah, jadi seperti itu.
ya seleksinya itu jadi lebih besar seleknya. Jadi enak ya, umpamanya nanti mau ngedit ngepasin atasnya ya, misalnya membuat dua tingkatan kayak gitu, kemudian tinggal kita pas-paskan seperti ini, enak. Yes. Jadi paham ya. Oke, kita kembaliin lagi di 0 karena kita nggak butuh saat ini ya. Oke, teks sudah, jadi pending dah kalian tahu. Kemudian relative position ini untuk apa ya, kalian biar menggampangkan, misalnya kalian mau meletakkan di paling ujung sebelah kiri, nah ini udah presisi, sebelah kanan, nah sebelah tengah, nah kemudian di paling tengah kan tuh, seperti itu, tinggal dipencet-pencet arahnya ini ya. Ya, kalau ke atas seperti itu, atas tengah, atas bawah, tengah, ya seperti itu ya. Kemudian tinggal di checklist ya, misalnya seperti itu. Terus sudah tahu relative position ya. Kemudian di pixel lab juga ada untuk mengukur size. Jadi kalian tidak perlu membesarkan gini juga bisa sih sebenarnya. Tetapi kalau untuk ukuran misalnya kalian harus menetapkan size-nya di angka 150. Ya sudah 150, nanti misalnya nanti ada buat judul dan membutuhkan beberapa paragraf, di sini bisa dipaskan 150, jadi nggak ada yang besar kecil ya. Kalau gini kan nggak ketahuan ya, kecuali kita paskan. Nah 150 kurang kan, tinggal tambah tik, nah enak. Nah kemudian kita checklist. Setelah di checklist, oke, seperti itu jadinya. Terus ini ada posisi movement ya. Posisi movement ini tinggal digeser aja. Ini kanan kiri ya, kanan kiri boleh. Kemudian atas bawah, ini tinggal digeser aja. Kalau di posisi potret itu langsung kelihatan ya yang 4 ini. Kalau di posisi ini memang harus digeser-geser gini kadang ikonnya, tapi nggak apa-apa ya. Tinggal ini umpamanya kita butuhnya geser banyak, tinggal kita naikkan, nah langsung geser banyak. Tapi kalau gesernya sedikit-sedikit ya, tinggal geser satu-satu ya, 1 pixel ya. Oke, ini sudah tahu fungsinya. Kemudian ini copy, jelas di copy. Nah, ini untuk meletakkan posisi tag yang 1 sama tag 2 ditaruh belakangnya bisa seperti itu, atau dikembalikan ke atas bisa. Tapi kadang lebih baik lebih cepat kita pencet di layar sini atas, kemudian tinggal kita move. Nah ini ada titik-titik ini, kita pencet lama kemudian kita move, udah. Nah, kita balik seperti ini udah otomatis atas bawah. Kalau di atas otomatis dia di atas posisinya, kalau di bawah di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, itu sudah juga. Untuk delete tinggal kita select kemudian delete. Kita select lagi, kita bisa edit ini ya, edit tulisan, atau dipencet 2 kali sama aja edit ya. Pending udah. Tekstur ya, tekstur ini digunakan setelah kita menggunakan font yang bentuknya besar ya. Misalnya ARM ini ya, ARM kita kasih tag ini, udah kelihatan besar ini teks anunya, hotnya atau ya pokoknya fontnya besar lah itu ya, ada space-nya. Kemudian kita kasih tekstur, tinggal tambahkan foto kalian. Misalnya kalau kita mau buat teks-teks yang ada ininya ya, teks-teks yang mengkilap itulah ya, mau dikasih apapun bisa, pokoknya dikasih emas lah, dikasih perak lah, terserah kalian, silver dan lain sebagainya, bahkan gambar apapun juga bisa ya. Mari kita coba kasih yang ini aja ya, yang ini,
Andromeda ini, nggak tahu namanya apa, penting itulah. Kemudian kita checklist, nah di situ langsung keluar. Oke, nah, kemudian kita oke aja tuh ya. Ini tekstur. Untuk menghapusnya gimana? Sampai menghapus, kembali lagi, tinggal kita hapus. Sudah selesai, checklist selesai. Kemudian opacity jelas ya. Opacity itu untuk transparankan teksnya itu ya. Nah itu kan semakin turun semakin transparan, semakin nggak kelihatan nol ya, opacity atau transparansi ya, seperti itu. Kalau shadow ini emang nggak begitu pengaruh ya. Gitu aja, kita on lagi, nggak usah pakai. Kemudian font tadi udah kita lihat. Style ini bold untuk membesarkan, ini tergantung font kalian ya. Kalau font kalian misalnya sans serif dan lain sebagainya itu bisa diboldkan. Nah ini dimiringkan, teksnya bisa, garis bawah juga bisa ya, atau coret tag. Maksudnya coret tag itu yang di sini ada lambang coret tag itu, kalau udah kayak gini kita mau mengembalikan lagi kan nggak bisa dipencet lagi, tinggal kita pencet yang tag yang miring ini, strip. Nah udah selesai. Oke, style udah. Kemudian curve. Nah curve ini kalau turun dia akan jatuh ke bawah melengkung ya, kalau dinaikkan dia akan naik ke atas pelengkung ya. Tinggal kita nolkan lagi, 0% aja wis. Dah paham? Kemudian background ini sudah tahu ya, nanti di bawah teksnya ini ada background. Nah backgroundnya ini ada yang kotak, ini juga kita bisa ganti-ganti backgroundnya, kuning misalnya jadi kuning. Left pendingnya kita besarkan sedikit, bisa sampai pol bisa, atau kebutuhan kita misalnya untuk apalah terserah. Nah, kita kasih 22. Ragnya jangan lupa sama ya, 22 juga ya, 22 juga sama. Nah terus ini bagaimana buat biar samping-sampingnya itu agak melengkung gitu kan. Ini tinggal kita tambah radiusnya. Nah itu bisa jadi bulat juga, kalau pol bisa jadi bulat. Kalau pengennya nggak terlalu bulat, yang penting kotakannya pojokannya itu nggak lancip, tinggal kita pasang radiusnya. Kemudian top pending, top itu atas, jadi ini nanti bisa ke arah atas gini. Nah itu kan. Kemudian kalau bottom pending ini ke bawah. Nah, seperti itu ya, tinggal kebutuhan kita aja ya. Ini shadow, kalau mau ditaruh tengah-tengah seperti ini juga bisa, nanti buat stil apa ya terserah. Oke, kemudian kita hapus saja yang backgroundnya, kita hapus ya, tinggal matiin aja. Kemudian checklist, paham sudah background. Kemudian elik ini ya untuk ke tag kanan. Nanti kalau tag banyak biasanya untuk quotes itu kan membutuhkan banyak paragraf, banyak alinea. Itu alinianya bisa dibuat ke kanan atau dibuat tengah, dibuat ke kiri juga bisa, dibuat rata juga bisa, justify ya, rata. Udah paham ya? Kemudian line ini tentunya membutuhkan 2 space ya, dikasih space kayak gini. Terus tinggal kita naikkan, dipolkan. Kalau ini habis, ini naik pol 31. Wes, kemudian kita ratakan lagi, kita nggak usah jadikan balik ya. Oke, seperti itu, selesai. Nah kemudian line spacing sudah, spacing ya, spacing ini untuk tagnya biar dibuat renggang atau dibuat rengket ya, terserah tuh, di aja ya kalau oke. Kemudian stroke ini adalah garis luar tag ya, garis luar tag ya, seperti itu kelihatan ya. Ini warnanya bisa diganti-ganti, gradasi juga bisa, tinggal ditambah aja.
kalian mau warna apa tinggal tambahkan, misalnya warna hijau seperti ini. Kemudian atasnya juga kalian pilih, jangan lupa ini dipilih dulu, jadi kanan kiri ya, kiri diklik kemudian diganti warna. Kanan mau ganti warna ya, ini misalnya jadi warna itu, kemudian yang kiri mau diganti warna jadi hijau misalnya. Nah, bisa. Jadi gitu, gampang sekali. Kemudian kita oke, tagnya jadi berubah. Jadi seperti itu. Atau nanti kita bisa kasih color, kita tambah tagnya biar bisa jadi besar seperti ini, bisa juga. Jadi gampang ya. Udah, kita enable aja. Kemudian shadow ini jelas ya, bayang-bayang ya, ini bayang-bayang, radius blur bisa ditambah ya, opacity-nya juga bisa dinaik turunkan, outer glow juga bisa nambah apa biar kayak ada apa namanya efek-efek neonnya, tinggal kita ganti warnanya, nanti sesuaikan. Tagnya ini harus putih gitu ya, biar ada, kalau pengen outer glow. Kemudian offsetnya juga bisa diganti, di apa, pindah-pindah ya, di bawah kan naikkan. Oke, kalau oke udah langsung diklik aja. Inner shadow, kalau inner shadow ini jelas ini shadownya ke dalam. Ini fungsinya biasanya kalian ganti dulu warna tagnya, colornya ganti dulu warna, jadi warna misalnya ya, misalnya warna kuning, kemudian kita oke. Jadi mana inner shadow kita nyalakan. Nah, dia nanti posisi langsung ke dalam, radiusnya juga bisa kita atur, dia kayak apa namanya, tulisannya masuk gitu loh guys, paham nggak? Paham ya. Nah, kemudian kita oke. Ini lebih bagus lagi ditambah emboss. Emboss ini tinggal kita atur aja besar kecilnya. Nah, ini jadi kalau udah dikasih emboss itu kayak apa, tagnya itu masuk banget gitu, jadi tagnya itu di dalam bukan keluar. Kalau dikasih emboss plus shadow luar itu jadinya bagus juga sih. Shadow luar kita standarkan aja offsetnya, dan anunya kita nolkan aja. Tinggal dienolkan, kemudian ini sama juga nol aja. Nah, ini dienolkan aja. Kemudian radius blurnya dikurangi sedikit, opacity-nya biar kayak gitu. Misalnya kita mau ganti warna hitam. Nah, jadi seperti itu fungsinya ya, dia lebih timbul gitu ya, radius blurnya kita naikkan juga bisa, terserah kalian ya bagusnya mana. Kalau gini jadinya teks timbul. Nah, ini nanti lebih bagus ditambah teksturnya tekstur yang silver. Wah, jadi top nanti ya. Silahkan nanti bisa coba-coba sendiri, atau kalau kalian pengen dibuatkan, silahkan komen di bawah edit tag yang bagus ya. Oke, seperti itu sudah. Ini spesialan sudah, shadow, inner shadow, emboss, perspektif ini sangat enak sekali kita gunakan. Tinggal nyalakan dulu, ini disesuaikan ya, semuanya kita mau apa namanya, membuat tagnya ini. Misalnya di situ ada tembok ya, kita pengen nempelkan di tembok biar apa, sesuai dengan tembok itu, tinggal kita sesuaikan pakai perspektif ini ya. Jadi ini sangat berfungsi sekali. Misalnya kalian di jalan itu kan ada tembok jalannya itu kan, nah itu bisa dipakai ini ya.
seperti itu. Gampang sekali. Emboss, perspektif sudah, 3D movement. 3D movement ini bisa diputer-puter ya. Tuh kan. Tuh. Ini bagusnya ya. Kalau kita tambah 3D tag. 3D tag kita nyalakan. Kemudian baru kita putar-putar tuh kan. Jadi bagus. Set. Paham ya? Oke, kita oke aja. Kemudian ini shadow. Shadownya ini shadow yang khusus bawah ya, bukan shadow yang di maksudnya di bawah teksnya. Kita select lagi shadow 3D ya, dia ke bawah, kita tinggal atur opacity-nya seberapa terserah. Radiusnya kalau semakin kecil semakin jadi lancip ya, semakin tajam. Kalau ini semakin blur. Span ini tinggal dilebar-lebarkannya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kalau cocok tinggal di oke. Ini refleksi ini seperti air ya. Di sini bawahnya ini kayak ada airnya, ada kacanya lah, refleksi. Tinggal kita atur, misalnya kayak biar agak dekat juga bisa, agak jauh juga bisa, terserah. Coba ya kita masukkan tekstur biar bagus. Mana teksturnya? Ini ya, tekstur kita tambah biar nggak kuning lagi warnanya ya. Kalian mau yang mana? Yang ini ya, yang retak-retak ini ya. Nah, ini retak-retak ini bagus juga ini buat tag. Tuh kan, jadi bagus sekali ya. Itulah cara edit tag. Semuanya fitur sudah kita pakai ya di edit text ini ya. Serah ya kalian mau edit yang kayak mana, atau kalian bisa request misalnya edit edit yang sinematik bang, pakai pixel lab. Oh bisa banget. Edit yang model-model estetik bang. Oh bisa banget. Kita coba nanti ya. Kalau kalian mau silahkan komen di bawah. Jadi selanjutnya kita akan mencoba bikin satu tag ya. Tak kasihlah tag yang satu teks di situ yang temanya estetik ya. Tapi ini kita hapus dulu, delete, kemudian kita new text, kemudian kita kasih edit enaknya. Kalian mau apa nih? Cap cupang aja ya, bukan cap capung channelnya sebelah ya guys, maaf. Cap cupang. Jangan lupa subscribe dulu ya, silahkan di subscribe, jangan lupa, biar sama-sama berbagi manfaat. Aduh kok malah di cancel. Cap cupang ya, kalau selesai di oke. Kita perbesar, scale up, kemudian kita ganti fontnya. Biasanya kalau estetik itu pakainya Montserrat ya, terserah kalian mau pakai apa. Kalau aku pakai Montserrat aja, pakai Montserrat Black ya. Sini kayak gini. Ini jangan lupa dibuat besar aja biar enak. Aduh, ini dibuat besar, di oke. Cap cupang. Backgroundnya tak ganti dulu ya guys, backgroundnya tak ganti warna hitam aja ben apik. Oke, kemudian kita ganti warna cap cupangnya menjadi warna putih.
warnanya jadi warna putih. Nah, setelah oke, ini kita mau membuat refleksi di bawahnya setengah-setengah ya. Biasanya tumpuk-tumpuk menjadi 3 gitu guys. Jadi langkah pertama adalah mengcopy ya, mengcopy seperti ini. Kemudian kita buat yang namanya stroke ya. Stroke ini adalah garis tepi. Kita nyalakan, kita ganti kuning, kita besarkan menjadi secukupnya, jangan sampai nempel. 8, 5, kayaknya 5 cukup deh, 5 cukup. Kemudian warnanya kita ganti, warna ini ya, warna putihnya ini kita ganti. Ini mana timba ini ya, ember, tinggal kita tambah pluskan nih. Nah, kemudian yang paling bawah opacity-nya kita turunkan sampai pol, sampai jernih, kemudian kita oke. Nah, kan tinggal luarnya aja nih, tinggal luarnya. Ini sebenarnya kayak gini udah bagus ini juga, tapi aku mau buat refleksi di bawah-bawahnya ini, tapi cuman setengah. Kalau udah seperti ini kita checklist saja, lalu kita potong masuk ke heksagonal tengah ini, kemudian kita shape ya, tambah shape, kita kasih shape ya, kemudian kita besarkan shape-nya, kasih pertengahan ya. Kalau udah tengah-tengah seperti ini, kalau udah pertengahan seperti ini, kemudian kita checklist dan pilih layer atas tuh sampai muncul sampai gini, kemudian dicentang semua yang dua ini, yang checklist sama cap cupang yang warna kuning ini ya, warna kuning yang atas ya tentunya. Tinggal dicari aja yang atas atau yang bawah. Kalau punya kuning yang atas, karena tadi kopian. Kemudian kita gabungkan atau merge. Ini ada lambang panah berlawanan nih, tinggal kita klik aja, kemudian diklik OK dan jadi. Nah, ini udah jadi gambar nih, udah tidak jadi teks lagi. Jadi ngeditnya itu di sini, bukan di sini lagi ya, tapi ngeditnya yang di tengah ini icon-iconnya. Kemudian kita arahkan ke eraser color ya, eraser color, kemudian enable. Nah, udah langsung kepotong otomatis ya warnanya. Ini bisa diganti-ganti, misalnya kan situ 2 warna tok, warnanya ini bisa kita ganti menjadi warna kuning ya, tergantung. Tadi kalau tadi warna putih ya sudah, dia otomatis kepotong dan jadinya seperti ini, potong. Kalau udah kepotong, kita paskan aja di bawahnya. Jangan lupa pakai grid, dikasih magnet, taruh tengah-tengah, di bawahnya kayak gini. Sebentar, aku tak ngedit yang ini juga biar ke tengah. Kemudian kita kunci aja layarnya, ada lambang gembok itu biar warna merah. Kemudian kita naikkan yang ini. Nah, jadi seperti itu. Atau kita paskan lah, bagaimana caranya biar pas. Cupang. Kemudian jangan lupa balik lagi ke icon yang tengah ini biar bisa di copy. Kita copy aja seperti itu. Nah, kemudian di copy lagi. Nah kan udah jadi nih, tinggal kita kunci semuanya aja, seret. Nah, ini udah jadi cap cupang. Ini edit text estetik ya, top pokoknya buat kalian. Oke, sebenarnya ada banyak yang lain, kalau mau silahkan tulis di kolom komentar biar aku buatkan ya, kasih tantangan aku, tak buatkan di Pixellab. Kalau bisa ya tak kerjakan, kalau nggak bisa ya berarti Pixellab-nya fiturnya kurang, harus cari fitur yang ada yang lain yang bisa ya selain Pixellab. Tapi ini sudah lengkap banget kalau di Pixellab ini menurutku. Mau buat yang thumbnail YouTube
yang model kayak film-film itu juga bisa banget, estetik gitu yang elegan. Wes gitu aja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat ya. Apabila ada salah ucap salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.